Kembali lagi di keponi.com dan kali ini kita akan melakukan unboxing terhadap salah satu kamera mirrorless Canon yang sangat populer digunakan oleh para vlogger dan para traveling photographer, yaitu Canon EOS M3. Iya, ini adalah box dari kamera Canon EOS M3 yang pada paket single lens itu disertakan adalah lensa EF-M 1545 IS STM kit. Ini lensanya bagus nih karena dia udah ada image stabilizer IS-nya. Oke, sambil kita unboxing saya akan sedikit menerangkan tentang fitur-fitur serta spesifikasi dari kamera ini. Tetapi untuk tes run, hasil dan segalanya itu akan kita lakukan pada video terpisah sambil kita coba pakai bagaimana performa kamera ini di lapangan yang sebenarnya. Kali ini kita akan fokuskan pada spesifikasi dan unboxingnya. Oke, kita mulai buka. Yang pertama pasti ada kartu garansi. Lalu kita juga mendapatkan user manual. Ini penting buat kalian yang belum terbiasa menggunakan kamera, harus dibaca sampai habis karena ternyata di dalam user manual yang nggak terlalu tebal ini banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat, tips-tips yang sangat bermanfaat juga. Lalu kita mendapatkan poster yang bisa ditempel di kamar, petunjuk singkat penggunaan, petunjuk singkat pemakaian. Oke, lalu ada apa lagi nih? Kita mulai dengan yang pertama adalah strapnya dulu. Nah, ini adalah strap dari Canon EOS M3. Ini strapnya kecil banget tapi sesuai untuk kameranya karena kameranya juga kecil. Lalu kita lanjutkan dengan charger. Nah, Canon memberikan charger. Ini baterainya tipenya LCE17E. Nah, LCE17 ini dia adalah baterai yang bentuknya seperti ini. Ini adalah baterainya. Dan dia itu kompatibel dengan kamera DSLR Canon tipe 750D dan 760D. Jadi kalau kalian udah punya dua tipe kamera tersebut, 750D dan 760D, ini baterainya sama dan bisa digunakan, bisa tukeran. Kabelnya standar biasa. Lalu kita lanjutkan dengan apa nih? Ada kabel USB-nya juga. Kabel USB ini hanya bisa untuk transfer data aja, tidak bisa untuk ngecas kamera. Karena ngecas kamera dilakukan menggunakan charger terpisah ini ya. Nah, kita mulai dari lensanya dulu. Lensa yang diberikan oleh Canon pada paketan itu adalah lensa 1545 dengan mount EF-M namanya. Jadi si mount ini hanya bisa digunakan di kamera mirrorless Canon EOS M. Nah, dia tidak bisa digunakan di DSLR. Tetapi untuk lensa-lensa DSLR Canon yang kalian sudah punya yang mountingnya EF atau EFS bisa digunakan di kamera mirrorless dengan menggunakan konverter tambahan. Kita bisa lihat di sini dia adalah lensa zoom EF-M 1545 mili dengan bukaan terbesarnya itu di 15 mili di 3,5 f3,5 dan kalau bukaannya di 45 mili itu di 6,5. Mengenai bukaan ini atau aperture ini akan saya terangkan pada video berikutnya untuk lebih mendalam. Oke. Dan lensa ini memiliki fitur IS atau image stabilizer. Jadi untuk mengurangi kalau misalnya pengambilan gambar video biar nggak terlalu goyang. Dan kalau pengambilan foto juga ketika menggunakan speed rendah juga tidak terlalu goyang. Dan dia menggunakan autofocus berteknologi STM. Dan range 1545 ini saya rasa cukup lah, nggak beda jauh dengan 1855 yang biasa ditemui di DSLR. Bahkan mungkin agak sedikit lebih lebar, tapi saya nggak tahu perbandingannya, nanti kita coba lihat. Karena mirrorless ini menggunakan sensor APS-C. APS-C itu adalah sensor yang sama yang digunakan di kamera-kamera Canon DSLR seri 3 digit lainnya. Seperti 600D, 650D, 750D, 700D, dan seterusnya. Bahkan konon katanya, Canon EOS M3 ini adalah versi kecil atau versi compact dari kamera 750D. Jadi kamera 750D dengan si assembly mirrornya dicabut akan menghasilkan EOS M. Tapi ya who knows, kita akan lihat dulu perbandingannya. Lensanya kita masukkan dulu. Nah, sekarang adalah yang terpenting dari semuanya adalah bodinya dari kamera EOS M3. Nah,
ini kotaknya bisa kita geser dulu. Canon EOS M3 ini memiliki dimensi yang sangat kecil, sangat kompak, bahkan bisa menyaingi kamera-kamera prosumer lah, lebih kecil sedikit malah. Dia memiliki ukuran yaitu 11 cm, ke atasnya sekitar 7 cm, dan ini tebalnya sekitar 4,5 cm. Kamera ini menggunakan mounting EOS M dengan sensor CMOS berukuran APS-C. Jadi dia memiliki crop factor sekitar 1,6 kali dibandingkan dengan full frame. Nah, kamera ini memiliki sensor 24 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan prosesor Digic 6. Jadi bisa dibilang sama dengan Canon 750D, 760D. Itu mereka juga 24 megapiksel dan prosesornya Digic 6. Jadi ini versi compactnya. Kamera ini memiliki range ISO normalnya dari ISO 100 sampai ISO 12800, tetapi bisa di boost sehingga mencapai ISO ke 25600. Jadi untuk pemotretan low light kita bisa push ISO-nya sampai ISO yang sangat tinggi sekali. Walaupun untuk hasilnya kita belum tahu ya, ketika kita boost ISO setinggi itu hasilnya bakal seperti apa. Lalu untuk pemotretan video, range ISO-nya agak berkurang sedikit dari ISO 100 sampai ISO 6400. Dan untuk high speed shootingnya, dia bisa mengambil gambar dengan kecepatan 4,2 frame per second. Jadi untuk burst mode-nya, jadi yang ditahan tombolnya dia akan ngambil gambar terus menerus, itu dia akan mengambil gambar sekitar 4 jepret dalam 1 detik. Selain itu, dia memiliki shutter, itu adalah elektromekanik hybrid. Jadi selain di dalamnya ada shutter yang elektronik, dia juga ada shutter yang mekaniknya juga. Sehingga menghasilkan range shutter speed mulai dari 30 detik hingga 1/4000. Kurang lebih samalah dengan DSLR entry level yang bisa di set speednya mentok di 1/4000. Sedangkan kalau yang mid range ke atas biasanya kita bisa set sampai ke 1/8000. Jika kita melihat kemampuan video dari kamera EOS M3 ini, dia bisa merekam video dengan resolusi Full HD 1920x1080p dengan frame rate hingga 29,97 fps. Nah, selain itu, kamera ini juga sangat cocok untuk kalian yang suka selfie dan vlogging karena kamera ini memiliki LCD yang bisa ditilt ke bawah 45 derajat, lalu bisa ditilt ke atas hingga 180 derajat. Di sisi konektivitas, kamera ini memiliki koneksi melalui WiFi dan NFC. Jadi kita bisa langsung mentransfer gambar yang kita ambil ke smartphone kita melalui WiFi yang tersedia. Untuk kalian yang senang vlogging atau bikin video, kamera ini memiliki keunggulan yang sangat istimewa, yaitu dia menyediakan jack untuk mikrofon input. Jadi kalian bisa menggunakan mic eksternal yang tentunya kalau bikin video akan memiliki kualitas audio yang jauh lebih baik dibandingkan daripada mikrofon internal yang walaupun sudah stereo nih sepertinya yang disediakan, tapi kalau objeknya cukup jauh kan jadi nggak kedengeran. Nah, kita bisa menggunakan mikrofon eksternal. Untuk penyimpanan sendiri dia menggunakan memory cardnya SD card. Disarankan yang kelas 10 ke atas yang berkualitas karena dia melakukan perekaman video dan foto dengan hasil yang sangat bagus sekali. Di sisi atas ini kita bisa lihat dia memiliki hot shoe yang kompatibel dengan flash Canon atau flash third party yang kompatibel dengan Canon ataupun flash manual ataupun trigger untuk lampu studio. Ini sangat bermanfaat sekali. Selain itu di sini juga kita bisa pasang tambahan viewfinder yang bisa dibeli terpisah. Lalu di atas ada tombol pengaturan untuk mode dial. Ada satu mode dial di sini. Ada tombol on off yang dipencet tombol on off-nya. Lalu ada tombol shutter yang dikelilingi oleh tombol untuk merubah settingan. Lalu ada tombol putaran ini exposure compensation dan dilengkapi juga dengan flash internal yang bisa dibuka dengan tombol yang ada di samping. Jadi kalau ini kita pencet, dia akan keluar flash internal dengan GN sekitar GN 5 pada ISO 100. Jadi kalau untuk sekedar pemotretan biasa, casual, for fun, ini udah sangat mencukupi sekali. Tapi kalau untuk yang lebih profesional atau untuk pemotretan yang lebih sulit, akan disarankan untuk menggunakan flash eksternal yang bisa dipasang langsung pada hot shoe-nya. Di sisi samping ada micro HDMI. Lalu di sisi sebelahnya itu ada untuk buka flash. Dan ada port untuk kabel USB yang sudah disediakan untuk mentransfer data serta kabel untuk input mic. Di bagian bawah seperti biasa ada tripod mount, yang di sebelahnya ada tag NFC. Jadi untuk kalian yang handphonenya memiliki fitur NFC bisa melakukan
pairing dengan kamera ini langsung dengan menempelkannya aja. Dan ada slot baterai serta slot untuk memory card. Di bagian belakang kita bisa lihat ada LCD utamanya dan dia bisa di tilting ke bawah 45 derajat dan ke atas maksimum 180 derajat untuk selfie atas jenisnya. Selain bisa digerakkan ke atas dan ke bawah, LCD ini juga merupakan LCD touchscreen yang sangat responsif sekali. Lalu di belakang seperti biasa ada tombol-tombolnya, yaitu tombol recording untuk video, ada tombol playback, ada khas dari Canon rotary dial dengan 4 tombol kanan kiri atas bawah serta tombol di tengah. Sisanya standar lah, tombol menu, tombol info dan sebagainya. Lalu di bagian depan kita bisa lihat ini ada mounting untuk lensa-lensa EFM atau EF dan EFS dengan adapter yang kompatibel. Dan ini adalah tombol untuk membuka tutup lensa. Jadi kalau kita coba pasang lensanya, untuk memasang lensa pada kamera ini, lensa bawaannya yang Canon EFM 1545 ini, kita lakukan dengan pertama kita buka dulu capnya dua-duanya. Nah, bisa dilihat di depan ini ada titik putih dan pada lensa juga ada titik putih yang sama. Ini kita align sehingga mereka bertemu. Lalu diputar ke kanan sampai klik. Nah, ketika dia udah terkunci pada tempatnya, lensa ini udah siap digunakan. Tapi sebelum bisa digunakan, dia ada kuncinya. Jadi ketika kita nyalakan kamera, dia akan bilang untuk mempersiapkan lensa pada posisi siap untuk memotret. Yaitu dengan pertama ini ada switch bisa digeser sambil lensanya diputar ke arah kiri sampai titik putih dengan titik putih yang kecil bertemu. Nah, ketika itu berarti kamera ini sudah siap digunakan. Dan lensa bawaannya 1545 ini dia menggunakan tipe fokus internal sehingga ketika kita putar itu tidak ada komponen di luar yang ikut bergerak. Walaupun ketika kita melakukan zooming, si bagian depan dari lensa ini ikut bergerak maju mundur. Lalu untuk menyimpannya jangan lupa slide-nya digeser dulu, lalu kita putar lensanya sehingga dia memendek untuk penyimpanan. Jangan sampai kita lupa langsung simpan begitu aja, katakan bisa rusak. Oke, kurang lebih seperti itu unboxing dan sedikit spesifikasi kita mengenai Canon EOS M3, kamera kecil, mirrorless yang sangat cocok untuk travel blogger, untuk traveling photographer, atau bahkan untuk dipakai profesional pun saya rasa nggak masalah karena kemampuannya udah sangat mumpuni sekali. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar yang sudah disediakan.